kami mulai ibadah kita sore ini. Kita berdoa bersama-sama. Bapak, terima kasih buat segala kebaikan-Mu. Kami bersyukur buat hari ini kami boleh bersama-sama kembali ibadah kami di tempat ini. Kami percaya kuasa-Mu dan kemuliaan memenuhi kami, Tuhan. Kami persembahkan terbaik bagi-Mu, doa, pujian, dan penyembahan kami. Percaya Kau hadir, Kau lawat kami. Kami semua yang hadir, kami semua diberkati Tuhan. Dipulihkan Tuhan, disembuhkan Tuhan. Kami menerima sesuatu yang baru, pengurapan yang baru, Tuhan. Sukacita, damai sejahtera melimpah dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Ini sembah kami di hadapan-Mu. Yesus, kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Yesus kami puja, Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji, sembah dan puji nuri tatamu, sembah dan puji nuri tatamu, sembah dan puji nuri tatamu. Yesus Tuhan adalah sembah dan puji bagimu, sembah dan puji nuri tatamu, sembah dan puji, sembah dan puji nuri tatamu, sembah dan puji, sembah dan puji nuri tatamu. Yesus Tuhan adalah kami puja Kau Tuhan. Sembah kami sore di hadapan Yesus, kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Yesus kami puja, Yesus kami puja, kami sembah Engkau Tuhan, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji bagimu, sembah dan puji nuri tatamu, sembah dan puji nuri tatamu, sembah dan puji nuri tatamu. Yesus Tuhan adalah sembah dan puji bagimu, sembah dan puji nuri tatamu, sembah dan puji, sembah dan puji nuri tatamu. Kau hadir, sembah dan puji nuri tatamu. Yesus Tuhan adalah sembah dan puji bagimu, sembah dan puji nuri tatamu, semuanya bagimu, sembah dan puji nuri tatamu. Kau yang bertahta, sembah dan puji nuri tatamu. Yesus Tuhan adalah
wajahku selamanya. Kau hebat, ku sembah, Kau Tuhan. Ku mengangkat tanganku selamanya. Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan. Ku mengangkat wajahku selamanya. Kau hebat, ku sembah, ku sembah, ku sembah Kau Tuhan. Ku mengangkat tanganku selamanya. Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan. Ku mengangkat wajahku selamanya. Kau hebat bagiku. Nyanyi dan bersorak bagi Dia. Nyanyi dan bersoraklah, pujian dan hormat, kuasa, kebenaran bergelora. Ini bagimu, ini untukmu. Oh, ku bersuka atas perbuatan selamanya. Selamanya ku kasihi Engkau. Tiada janji seperti yang ada pada. Lebih lagi nyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut mendengar suaramu, mendengar suaramu. Ku bersuka atas selamanya. Selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada. Kita berikan tepuk tangan sorak-sorak bagi Allah kita. Ini bagimu, ini untukmu Yesus Tuhan. Haleluya. Nyanyi dan bersoraklah bagi pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar namamu. Kami bersuka, ku bersuka atas selamanya. Selamanya ku kasihi Engkau. Tiada janji seperti yang ada pada. Tiada janji seperti yang ada. Tiada janji seperti yang ada padamu. Selamanya. Amin. Engkau yang layak terima pujian, hormat, kuasa dan kemuliaan. Segala pujian bagimu Tuhan. Dalam nama Yesus yang bersuka cita sama-sama katakan. Berikan tepuk tangan buat Allah kita. Shalom semuanya. Kita bersyukur untuk kebaikan Tuhan. Amin. Tanpa terlambat, tanpa habis pertolongan Tuhan. Kami dipercaya. Percaya katakan amin. Yang percaya berikan tepuk tangan buat Allah kita. Segala puji syukur bagi Tuhan. Terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan. Bersyukur untuk segalanya Tuhan. Segala puji syukur hanya bagi-Mu. Sebab Kau layak, sebab Kau yang layak dipuji. Kami
bersyukur hanya bagimu, sebab kau layak, sebab kau yang layak hidup. Kami bersorak di hadapan-Mu Tuhan, kami mau bersorak tinggikan haleluya, haleluya. Sorakkan haleluya, yes. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Sorak haleluya, oh. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Katakan Allah sanggup, Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Lagi Allah sanggup, Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasa, katakan Allah sanggup, Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasa tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan dulu, sekarang, dulu, sekarang, dan dulu, sekarang, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Yang percaya katakan amin. Berikan tepuk tangan bersama kita. Sekarang kita kembali Bapak Ibu. Tuhan, kita memberikan persembahan yang pertama yang bersuka berdoa buat hatinya. Terima kasih Bapak. Syukur kami sudah memuji dan menyembah Engkau. Sebentar kami memulai persembahan. Biarlah persembahan kami yang kami berikan ini boleh berguna bagi kerajaan di tempat ini. Terima kasih ya Bapak. Berkati tangan-tangan yang memberi, Tuhan yang membalas puluhan kali lipat. Terima kasih ya Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus. Syukur, haleluya, amin. Kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Berkat-Mu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagi siapakah kami ini.
Tuhan, setelah ini puji dan sembah. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu, kasih setia-Mu yang ku rasakan, lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang ku terima, berkat-Mu yang telah ku terima, sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan. Ini kami Tuhan, oh, siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu dengan apa? Dengan apa kan ku balas Tuhan setelah ini puji. Mari sama-sama kita berdiri. Oh, siapakah kami ini ya Tuhan? Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu dengan apa ku balas? Dengan apa akan ku balas Tuhan setelah ini puji dan siapakah kami ini ya Tuhan? Oh, siapakah aku ini Siapakah aku ini Tuhan? Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah. Selain puji dan sembah, selain puji dan sembah. Haleluya. Mari kita bertanam, kita sedang sembah Tuhan. Haleluya, haleluya. Urapi kami dengan urapan yang baru, dengan minyak yang baru, anggur yang baru. Ya sukacita-Mu melimpah atas setiap kami pada malam hari ini. Roh Kudus yang mengajar kami untuk kami boleh mengerti kehendak-Mu di zaman ini dan melakukan yang dengan taat dan setia. Urapi hamba-Mu Tuhan, urapan yang baru. Biarlah firman-Mu yang boleh hamba-Mu sampaikan hanya daripada-Mu saja asalnya. Terima kasih Tuhan. Kami akan mendengarkan suara-Mu dan meminta firman-Mu. Kuduskan hamba-Mu ini Tuhan. Kuduskan jemaat-Mu sehingga kami boleh mendapatkan sesuatu pesan Tuhan yang daripada-Mu Tuhan pada malam hari ini.
Kau berbicara ke setiap pribadi kami. Pada malam hari ini Tuhan, Kau menyampaikan isi hati-Mu ya Bapa, kehendak-Mu Tuhan. Beri kami understanding, beri kami pengertian, pewahyuan, pencerahan dari Roh Kudus, untuk kami boleh berjalan dengan Engkau hari ini dan ke depan lebih lagi. Sungguh-sungguh cinta Tuhan, mengasihi Tuhan dengan melakukan kehendak-Mu di zaman ini. Berfirmanlah Tuhan Yesus, kami siap mendengarnya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Haleluya. Haleluya. Panggil Yesus. 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 Itu tangan yang panjang buat Yesus. Haleluya. Amin. Silakan dulu Bapak Ibu kasih Tuhan. Shalom. Hari ini adalah harinya Tuhan. Ya, setiap hari adalah harinya Tuhan. Ya. Semua hari bagi Tuhan itu baik. Ya. Tidak ada yang tidak baik. Semua yang diciptakan Tuhan semua baik. Bapak kasih Tuhan, apa yang Tuhan taruhkan di hati saya beberapa waktu terakhir ini adalah di dalam kitab Roma 8 ayat 18-19 itu berkata, ya, dalam Roma 8 ayat 18 sampai 19 saja. Di situ dikatakan, sebab aku yakin bahwa penderitaan, ya, zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Baik kasih Tuhan, dari ayat ini, ya, saya mendapatkan sesuatu adalah bahwa hari-hari sekarang ini Bapak Ibu teman-teman saudara-saudara, seluruh manusia, umat manusia, bahkan bukan manusia saja kali ya, karena di sini dikatakan seluruh makhluk, maupun kalau namanya makhluk hidup itu kan bukan manusia saja ya, tumbuhan kan juga, binatang juga makhluk hidup, ciptaan Tuhan kan. Ya, mungkin hari-hari ini yang dikatakan sedang menanti-nantikan Anda dan saya untuk dinyatakan, dimuliakan. Amin. Saya ingin spirit ini Bapak Ibu teman-teman tangkap. Kalau ada sesuatu di zaman ini, di waktu ini, di saat ini dan mendatang ini, ada sesuatu kerinduan yang amat sangat. Seluruh orang, seluruh manusia, seluruh makhluk ingin melihat apa yang sedang terjadi dan akan terjadi atas gereja Tuhan, anak-anak Tuhan. Dalam hal ini saya bicara gereja adalah tubuh Kristus. Anda dan saya adalah tubuh Kristus, amin. Untuk dinyatakan. Kenapa? Karena sekarang ada terlalu banyak hal yang kita alami yang tidak bagus, tidak baik. Ya, yang dalam kata di sini adalah penderitaan yang sedang terjadi pada hari-hari atas umat manusia, yang semakin hari semakin keadaannya semakin sulit ya hari-hari ini Bapak Ibu. Ya, mungkin Bapak Ibu semua mengalami hal yang sama, tetapi justru yang Tuhan mau bedakan anak-anaknya nih, adalah saya nih, saudara harus perhatikan. Karena apa? Karena kalau nggak ada bedanya orang Kristen, pengikut Yesus dengan dunia ini, orang nggak akan percaya Yesus, ya kan? Sementara Tuhan ingin ada terjadi hari-hari ini adalah kebangunan rohani, revival. Ini sedang terjadi revival hari-hari ini di mana-mana tempat, dan juga termasuk di Indonesia Bapak Ibu. Ya, saya bulan ini saya akan ke Kupang karena kami akan buka gereja di Kupang, NTT. Di sebuah hotel kita akan ada ibadah di sana. Nah, minggu keempat saya akan ke sana untuk mentadiskan. Pulang dari situ, saya hari Selasa saya balik ke Bali, karena yang di Bali saya akan tadiskan satu tempat ibadah di daerah Tabanan, saudara. Jadi sedang terjadi revival untuk banyak wilayah Indonesia yang hari-hari ini yang kita doakan terus. Nah, kita harus nangkap spiritnya. Maka Bapak Ibu teman-teman ada di sini, saya sangat bergairah juga, semangat juga. Ya, karena adalah orang-orang yang cinta Tuhan yang membawa kabar baik, berita baik lewat wadah ini juga. Amin. Yes. Ya, menjadi berkat juga, menjadi terang kesaksian bagi lingkungan juga di daerah kita, wilayah kita. Nah,
Bapak, ini memang sudah waktu Tuhan yang kita harus tangkap ini. Apapun yang sedang terjadi, percayalah firman Tuhan itu harus digenapi. Ya, saya sudah bicara sama jemaat saya di gereja saya, bicara tentang 7 tahun yang akan datang. Ya, apa yang akan terjadi tahun 2030, saudara? Ya, ini harus betul-betul dipersiapkan umat Tuhan, betul-betul menangkap apa yang Tuhan kehendaki dan kita lakukan sungguh-sungguh. Yang nomor 1 adalah amanat agung Tuhan Yesus. Beritakan kabar baik kepada banyak orang supaya semua orang bisa kenal Yesus, percaya Yesus dan terima keselamatan. Karena waktunya singkat nih. Saya biar kasih angka supaya Anda bukan artinya ini menjadi sesuatu yang 7 tahun ke depan Yesus datang, bukan. Tapi angka ini adalah untuk menunjukkan bahwa ada ukuran, ada waktu di mana Anda harus bergerak. Gak santai, gak diem-diem aja, sudah. Ya, sebagai orang Kristen, orang percaya, kita harus mulai bergerak untuk memberitakan kabar baik. Ya, baik atau tidak baik waktunya. Ya, kita tidak cukup puas dengan kekristenan saat ini, Bapak Ibu. Ya, tetapi kita harus terus, mumpung kita masih umur panjang, kesehatan, kekuatan diberkati Tuhan lagi, artinya kita masih terpelihara baik, ya kan? Itulah waktu Anda mulai bergerak untuk memberitakan kabar baik ini, saudara. Ya, saya baru pulang dari Jepang, saudara. Ya, saya pelayanan keluarga ke Jepang, jadi saya diberi kesempatan untuk melihat beberapa kota di Jepang. Banyak jalan kaki, begitu kan, kalau di sana banyak jalan kaki yang pernah pergi kali ya. Jadi saya ajak anak saya. Waduh, saya lihat orang-orang Jepang boleh dikatakan mayoritas orang-orang baik ya. Ya, mereka sopan, tertib, ya, segala sesuatu, mau makan mau apa serba antri kan. Dan kalau udah antri mereka nggak berisik. Kayak orang Indonesia udah antri mah udah bawel gitu, rame gitu. Antrinya bener sebentar, bisa 1 jam mau makan aja, antri 1 jam. Udah perut lapar, antri pula 1 jam. Aduh, rasanya kalau kita udah nggak biasa di Indonesia gitu. Gue pindah aja ke tempat yang lain kan begitu. Ya, atau mulai sodok-sodokan orang saya dulu udah lapar gitu kan, nggak sabar. Tapi mereka tertib, sabar, nggak banyak ngomong. Sungguh pada waktunya udah giliran sampai baru masuk makan juga jangan lama-lama, nggak ada ngobrol-ngobrol karena sekat-sekat supaya nggak banyak ngobrol begitu. Kalau orang Indonesia ngobrol makannya sama sedikit sebentar, ngobrol 1 jam 2 jam gitu kan. Orang di sore nungguin PJE kapan kosong ini gitu kan, ngobrol terus 1 jam 2 jam, itu budaya yang berbeda. Tapi lalu satu kali pas saya begitu tiba-tiba roh saya bicara. Kamu lihat gak, orang-orang Jepang ini orang-orang baik, tetapi mereka belum percaya Yesus. Rela nggak saudara orang baik masuk neraka? Gak rela kan? Nah disitulah mulai hati saya ketika saya jalan kemanapun, saya mulai berdoa untuk penduduk Jepang. Tuhan selamatkan penduduk Jepang, selamatkan mereka Tuhan. Di naik MRT, Tuhan selamatkan mereka Tuhan. Mereka orang-orang baik Tuhan Yesus, tapi mereka belum kenal Yesus. Saya nggak rela hati saya orang baik mati gak kenal Yesus, binasa. Kalau orang jahat ya udahlah misalnya begitu kan, walaupun saya juga gak rela juga kan. Tapi kalau udah jahat ya udahlah kan begitu, mau bilang apa kalau udah jahat kan. Tapi kalau orang baik enggak ya. Nah inilah yang Tuhan mau malam hari ini Bapak Ibu teman-teman, supaya kita mengerti, menangkap sesuatu bahwa seluruh makhluk sedang menantikan, sangat rindu menantikan bahwa Anda dan saya, anak-anak Tuhan, dinyatakan. Nah untuk menjadi itu semua bisa terjadi, orang bisa melihat bahwa ada sesuatu atas gereja Tuhan yang kudus, anak-anak Tuhan yang benar, yang kudus hari-hari ini, sehingga mereka tidak lagi hanya untuk mendengar apa kata orang, apa kata pendeta, tapi dia melihat apa sikapmu, perbuatanmu, perkataanmu, lalu percaya Yesus.
Karena Anda lain dengan orang-orang dunia ini. Istri saya ketinggalan handphone di meja makan. Di sana, udah pergi jauh, baru jadi handphone saya ketinggalan. Wah, di mana ingat-ingat? Di tempat makan katanya. Dia balik lagi sudah, handphonenya ada orang sudah makan di meja itu, tapi handphonenya tidak bergeser 1 inci atau 1 senti, tetap ada di situ. Gak senggol-senggol sudah. Nggak tahu ada berapa orang yang ganti makan di meja itu sudah. Kalau di Bekasi udah hilang itu sudah. Ya, tapi itu masih tetap ada handphone di meja yang sama, di tempat yang sama, tidak bergeser sedikit pun. Nah, yang luar biasa lagi, istri saya juga kehilangan kartu MRT itu, ketinggalan jatuh. Rupanya dia dari kamar mandi, ya duduk begitu ya, di kantung jatuh, lalu mau keluar MRT masuk kan, nggak ada kartunya. Oh, bingung kan, di mana kata anak saya? Oh lupa, jangan-jangan tadi jatuh di sana, lapor ke itu petugas. Diteleponnya cari-cari loh, dapat Bapak Ibu, dikembaliin. Bener-bener milik dia pribadi, istri saya punya itu, saldonya sekian, bukan digantiin yang baru. Saya bilang hebat banget Jepang ya, canggih ya, yang begitu aja masih diurusin. Ya kartu itu begitu itu aja masih diurusin Bapak Ibu teman-teman. Aduh gitu kita mau udahlah lupakan begitu kan, nggak akan ketemu lah kartu MRT lagi waktu. Ya saya bilang Jepang luar biasa. Jadi saya pikir tadi saya nggak mau ikut sudah, tapi karena seperti ingin sama keluarga, ini kan pelayanan keluarga, saya harus ikut juga gitu. Ternyata Tuhan kasih sesuatu yang beda untuk saya lihat. Karena Jepang kan negara Asia yang sudah maju sekian lama ya. Yaitu luar biasa orang Asia, orang Jepang itu yang sudah maju sekian lama. Nah Bapak Ibu kasih Tuhan, kita rindu hari-hari ini terjadi sesuatu untuk Indonesia. Kita rindu terjadi sesuatu untuk kota harapan indah, kota Bekasi di mana kita ditaruh Tuhan. Kita rindu tentunya bukan hanya Indonesia tetapi juga bangsa-bangsa lain. Ya oke lah, mungkin bangsa-bangsa lain masih terlalu jauh ya, tapi paling tidak inilah kota kita, harapan indah, kota Bekasi, di mana Anda dan saya ditaruh Tuhan di situ. Kalau bahasanya dibuang Tuhan di Bekasi ini untuk apa, menjadi saksi Tuhan, terang Tuhan di sana. Nah inilah kerinduan kita semua Bapak Ibu. Ternyata bukan hati kita saja, orang-orang yang belum percaya Yesus pun rindu. Ada sesuatu yang terjadi hari-hari ini, ada sesuatu kebangunan rohani, atau terjadi revival, atau terjadi pemulihan segala sesuatu sudah. Ya. Di dalam Injil Matius 24 ayat 14 berkata, dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa, sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Nah untuk terjadinya revival, untuk terjadinya kebangunan rohani atau kedatangan Tuhan kali yang kedua, nah ini lebih-lebih lagi Bapak, berarti kalau Tuhan sudah datang selesai sudah semua. Ya kan? Tapi pertanyaan saya, apakah Anda ada di sana, apa ada di sini, tetap di bumi ketinggalan? Nah ini Bapak Ibu udah banyak ABG di sana umurnya. Aku baru gocap, atau sudah gocap, udah lebih dari lakcap. Udah umurnya udah banyak. Jadi bahasa kita bukan bahasa tua tetapi udah senior ya. Ya kan? Nah, umur kita kalau di dunia ini Alkitab bilang kan 70 tahun. Doa Musa tuh. Kalau kuat 80 tahun. Nah, kesudahannya adalah kesukaran dan penderitaan. Nah, kalau kita hari ini saya masih bisa berdiri di sini walaupun udah gocap lebih, hampir lakcap, ya, kemurahan Tuhan. Maka saya bilang Tuhan, mumpung masih umur sehat, umur panjang dan sehat, kuat, biasanya mau melayani Tuhan habis-habisan, ya, supaya bisa menjadi berkat bagi banyak orang hari-hari ini Bapak Ibu. Ya, karena
anugerah buat saudara saya. Kalau Anda masih diberi umur panjang, kesehatan, kita adalah orang yang pemenang salah satu masa pandemi yang kemarin. Kita lolos dari pandemi itu udah anugerah. Saya banyak kehilangan teman-teman baik, hamba Tuhan baik, teman-teman saya yang pulang karena virus corona itu COVID-19, ya. Nah, Bapak Ibu juga termasuk orang-orang pemenang. Berarti kalau kita masih diberi kehidupan, ada maksud Tuhan, ya. Ada rencana Tuhan buat Anda dan saya untuk menjadi kesaksian yang baik bagi orang-orang yang di luar sana, makhluk-makhluk yang lain, umat manusia dan segala makhluk. Nah, untuk itu semua kita harus membangun dari diri kita pribadi, lepas pribadi, untuk revival lebih dulu. Nah, kalau diri kita sudah menjadi terima kebangunan waktu revival, sesuatu yang baik, yang baru dari Tuhan, maka itu akan bisa kita bagikan ke luar sana. Nah, kalau belum kita revival atau mengalami kebangunan rohani, bagaimana kita bisa menolong orang yang lain-lain di luar sana? Maka harus dimulai dengan kita, ya. Secatat di sini adalah yang pertama, apa yang harus kita kerjakan adalah kita harus kembali kepada kasih Tuhan yang mula-mula, hati yang rindu, yang sungguh-sungguh dengan Tuhan. Tadi saya kirimin beberapa di WA grup kami, teman-teman gereja, ya, ada informasi bahwa ada PBB katakan tahun 2030 akan ada satu agama saja, ya, akan ditetapkan hanya satu agama saja di dunia ini. Saudara lihat artinya apa? Antikris akan muncul tahun 2030. Nah, sekarang 2023, 7 tahun lagi, tahun berapa? Benar kata Tuhan, 7 tahun ke depan. Tanda-tandanya itu, Tuhan genap ini. Tuhan teguhkan buat apa yang Tuhan taruh hati saya 7 tahun ke depan. Saudara bisa buka di Google 2030 apa yang akan terjadi. Bencana-bencana dan sebagainya itu akan bisa terjadi. Banjir di mana-mana, bencana-bencana alam. Ternyata Tuhan kasih lihat itu buat saya baca, ternyata benar di 7 tahun. Makanya saya banyak bicara 7 tahun. 7 tahun, saya banyak bicara. Orang mau percaya nggak percaya, pokoknya saya harus ngomong karena dari Tuhan. Supaya kita berjaga-jaga dan berdoa, ya. Tapi ini buat saudara saya jangan artinya menjadi takut. Ini hanya informasi Tuhan ingatkan Anda supaya kita membawa kita sekarang bebenah. Mulai hari ini lebih baik lagi, ya. Milikilah kasih yang mula-mula. Di dalam kitab Wahyu 2 ayat 4, malaikat Tuhan, ya, bicara kepada jemaat di Efesus, dikatakan, namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Nah, Tuhan kirimkan jemaat, ya, malaikat kepada jemaat Efesus bicara sama satu hal, mencela jemaat di Efesus karena kehilangan kasih yang mula-mula, Bapak Ibu teman-teman. Nah, bagaimana kasih kita hari ini? Saya melihat, ya, kemarin kita doa pagi, ya, hari Jumat, Tuhan bicara satu hal kepada saya ketika penyembahan itu hadirat Tuhan kuat. Lalu di situ Tuhan sampaikan kepada saya adalah bicara apa? Memperbaiki mezbah yang roboh, memperbaiki mezbah yang rusak. Sejak pandemi ini terjadi, banyak ke depan ini yang sudah anak-anak Tuhan yang tidak lagi ibadah, tidak lagi berdoa, tidak lagi mencari Tuhan sungguh-sungguh. Jadi dalam pengertian itu kasih yang mula-mulanya mulai hilang kepada Yesus. Dia lupa bahwa dia adalah umat pemenang. Dia sudah lolos dari pandemi. Itu anugerah Tuhan. Tapi ibadahnya mulai nggak lagi datang ke gereja. Jam-jam doanya mulai lewat. Nggak ada lagi jam-jam doanya. Semangat untuk melayani Tuhan juga mulai kendor, yang pelayan-pelayan pekerja-pekerja Tuhan. Jadi saya sebagai gembala, saya memperhatikan domba-domba jemaat Tuhan, pengerja-pengerja saya. Ya, ujungnya di tempat saya di Harapan Indah, ya, sih masih oke. Tapi beberapa cabang-cabang saya agak mulai kendor. Nah, ini menjadi PR
untuk selalu diingatkan kepada mereka. Setiap hari malam kami ada jam-jam 9 malam ada doa. Ya, WA saya kirim ke grup, saudara. Itu kalau semua ikut doa itu ribuan, saudara. Ya, karena di jemaat kami ada ribuan cabang, ada 26 cabang. Ya, jemaatnya bisa ribuan, saudara. Yang tercatat bisa sampai 6.000. Nah, kalau 6.000 orang berdoa setiap malam sama-sama, apakah nggak dahsyat? Ya, tambah lagi teman-teman hari ini dengar ini ya. Amin. Ikut doa jam 9 malam. Wah, ribuan orang berdoa. Satu orang benar berdoa besar kuasanya. Katakan, ya. Anda punya kuasa. Orang-orang yang sudah dibenarkan Tuhan, doamu berkuasa, saudara. Ya. Nah, apalagi ribuan, waduh, berdoa sama-sama orang-orang benar ini, waduh, saya bilang makanya Tuhan akan nyatakan kedahsyatannya atas umat manusia di bumi ini, itu akan terjadi asal kita mau betul-betul sama-sama bersatu hati, unity, berdoa. Itu sangat dahsyat, besar. Ya. Nah, yang pertama adalah kembali kepada kasih Yesus yang mula-mula. Ya, yang kedua, ya, milikilah hati yang lapar dan haus akan Tuhan. Yohanes 6 ayat 35 berkata, kata Yesus kepada mereka, akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Nah, kalau kita mau datang kepada Yesus dengan hati yang mengasihi Tuhan sungguh-sungguh, Anda datang pagi sore ini, malam ini, Anda pulang akan berbeda. Amin. Anda akan dipuaskan, disegarkan, rohnya, jiwanya, dan tubuhnya. Ya. Saya nggak percaya sakit penyakit, saudara. Karena saya percaya Tuhan itu memberikan yang baik buat kita semua anak-anaknya. Amin. Sakit itu gara-gara apa? Karena dosa bisa. Yang kedua karena kita lalai menjaga kesehatan makanan kita. Kita rakus dan sebagainya. Nggak jaga diri kita baik-baik. Kita bagaimana mau mengasihi Tuhan? Mengasihi diri sendiri aja enggak. Benar. Benar nggak, saudara? Ya, mengasihi diri aja enggak, bagaimana mau mengasihi Tuhan? Kan bohong juga. Kadang-kadang kita bilang mau mengasihi Tuhan, tapi nggak jaga hidup kita baik, makan sembarangan, nggak jaga kesehatan, begadang dan sebagainya. Ya itulah membuat kita jadi sakit. Ya, nah, tapi kalau kita bisa ikutin hukumnya Tuhan, jaga makan, jaga kesehatan, semua kita ikutin, sehat-sehat kita. Dan terutama jangan berdosa, karena dosa itu mengakibatkan kita bisa jatuh sakit penyakit menyerang kita. Ya, percayalah kalau kita benar di hadapan Tuhan, Tuhan akan beri kita selalu kesehatan dan kekuatan. Itu iman saya, itu firman Tuhan, sudah, bukan kata saya. Ya, makanya saya berdoa sama Tuhan, ya, oleh biru-birumu sakit penyakitku sembuh. Ya, darah Yesus menyucikan aku. Setiap hari berdoanya begitu, sudah. Ya, saya berdoa sebutin jantung sehat, paru-paru sehat, ginjal sehat. Saya berdoa begitu, sebutin satu-satu. Ya kan, satu orang sakit penyakit keluar dalam nama Yesus. Nah, saya bilang Tuhan terima kasih kalau aku sehat, aku bisa melayani Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Biar Tuhan disenangkan. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Makanya kita harus praktekin, karena iman timbul dari pendengaran, pendengaran firman Tuhan. Ya, iman itu harus dilakukan, dikerjakan, baru bisa terjadi mujizat. Ya. Nah, dengan hati yang lapar haus akan Tuhan itulah maka kita akan mendapatkan kepuasan. Ya, kembangkan hari-hari lapar dan haus akan Tuhan terus hari-hari ini. Mungkin kita mulai kendor nih. Sekarang kembangkan lagi, bangkitkan lagi roh kita. Ya. Maka yang ketiga dikatakan untuk menjadi kebangunan rohani dalam diri kita, bangkit dan jadilah terang. Ya kan? Yesaya 61 katakan bangkitlah menjadi teranglah sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Nah, kita yakin ya terang Tuhan itu sudah ada atas kita semua. Yang yakin dan percaya katakan amin. Ya. Nah,
ini harus terus dinyatakan. Ya. Bapak Ibu, kita kan kemarin baru merayakan hari Pentakosta ya. Roh Kudus dicurahkan. Ya. Nah, kita dibaptis kan, yang sudah dibaptis kan disebut dibaptis dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus ya. Tiga satu di dalam Tuhan. Ya, Bapa, Anak dan Roh Kudus. Itu adalah satu. Esa. Ya, itu esa artinya satu kesatuan. Dalam tiga nama, tiga fungsi. Ya kan? Bapa mencipta, Anak menyelamatkan, menolong kita, Roh Kudus yang memberikan penolong dan penghibur. Kerja yang berbeda, tapi satu, yaitu Tuhan, Esa. Ya. Nah Bapak Ibu, jadi kalau Anda sudah dibaptis dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus itu sudah ada dalam hidup Anda. Katakan amin. Nah yang sayangnya banyak anak-anak Tuhan, orang Kristen nggak mengerti bahwa Roh Kudus itu sudah ada pada dirinya. Nah akibatnya tetap aja berbuat dosa, main-main, asal-asal ikut Tuhan, karena nggak ngerti ada Tuhan di dalam diri dia. Roh Kudus itu ada pada Anda, ya, ada di dalam Pak Asen, Pak Apin, Pak Yusuf, Joseph, ya kan? Ada Roh Kudus itu di dalam diri Anda. Di sini ada satu lagi Bu Farida, ya, Bu Eli, ya. Udah ada pada kita, seneng sayang. Ini teman-teman nggak nangkep bahwa ada Tuhan di sini, Roh Kudus. Nah, karena nggak ngerti ada Tuhan di sini, ada Roh Kudus, ya kan? Ya tiga jadi satu kan? Roh Kudus kan Tuhan juga, Allah juga kan? Jadi kita kadang-kadang main-main. Maka saya bilang, Bapak Ibu kasih Tuhan, kepenuhan Roh Kudus itu emang terus harus diisi. Kadang-kadang dia bisa turun tuh. Ya, makanya terus harus didoakan terus, terima urapan yang baru. Maka kalau kami di gereja, saya kasih urapan yang baru, saya impartasi pengurapan Roh Kudus, ya, supaya jemaat ini bangkit, diurapin, ya, karena perjalanan waktu kita terpolusi, bisa terpengaruh. Kan terpolusi itu urapan itu turun dengan banyak pergumulan, tantangan hidup, drop kita, itu perlu diisi lagi kan, refill kan. Jadi saya bagiannya mengimpartasi itu buat jemaat-jemaat supaya rohnya menyala-nyala lagi. Nah, impartasi kuasa Roh Kudus. Nah, jadi artinya Bapak Ibu, kita harus memiliki roh yang aktif. Jangan dibiarkan rohmu pasif. Artinya lama-lama kendor, habis, lemes semuanya. Tapi harus diaktifkan rohmu, minta sama Tuhan terus urapan yang baru setiap pagi. Penuhi saya Tuhan dengan rohmu yang kudus, supaya mengaktifasikan roh Anda yang sudah Anda terima pada saat Anda dibaptis. Bahkan Roh Kudus ingatkan kepada saya, bukan hanya bicara aktif, tetapi harus agresif. Amin. Nah, agresif itu Anda harus lakukan apa yang Tuhan suruh kerjakan. Bapak Ibu, saya sejak remaja ya, saya sering kasih kesaksian ya. Saya tuh diajak ibu saya kalau mau pergi sekolah, doa dulu di depan pintu rumah sebelum keluar. Karena saya sejak kelas 3 saya selalu ditinggal orang tua saya pergi ke sekolah sendiri. Jalan kaki saya sekolah sendiri aja. Saya tinggal di Gang Kelinci, sekolah saya di SDK 1. Jalan Samanhudi pintu besi dulu kan. Pasar Baru. Ya. Jadi kan nyebrang tuh, lalu kan itu buat anak-anak kecil kan agak berbahaya kan. Dulu kan ramai banget itu jalanan dari Pasar Baru itu kan. Jadi saya ditinggal, bukan ditinggal sama orang tua, ini sendiri dilepas sama orang tua saya, jalan sendiri sejak kelas 3. Jadi dengan itu orang tua saya katakan, kamu doa ya kalau mau sekolah, hati-hati di jalan, mami, papi nggak bisa antar kamu. Jadi serahkan sama Tuhan saya. Tapi sejak itu saya dilatih. Nah satu kali ketika sudah aman semua aman, ya walaupun ada banyak, mungkin ada rintangan sekali-sekali, tapi Tuhan tolong selalu ada lindungan. Satu kali kan kalau hari kan musim hujan kan bisa turun hujan kan. Nah gini turun hujan ini kan kita mau sekolah susah.
Kalau hujannya gede, pakai payung juga basah juga. Saya berdoa, saya percaya ada kuasa Tuhan. Lalu sebelum pulang pergi keluar pintu rumah, saya berdoa dalam nama Yesus, hujan berhenti karena saya mau sekolah. Namanya anak SD. Dia berhenti. Disitulah iman saya naik. Tak, berarti ada kuasa. Dalam nama Yesus itu benar. Dan itu bukan satu kali Bapak Ibu teman-teman, berkali-kali sampai hari ini. Nah, kalau hujan turun saya mau pergi ke gereja, mau kemana saya doa, dalam nama Yesus berhenti. Dia berhenti saya. Walaupun mungkin sekali-sekali tetap hujan turun, tapi karena ada mobil ya aman aja kan. Walaupun hujan kan tetap aman ke gereja kan, karena ada mobil sekarang. Tapi lihat, sama saya dilatih Tuhan tuh seperti itu sejak remaja, sejak kecil. Makanya saya baru tahu sekarang kok ada sesuatu yang beda dalam diri saya ini untuk menyatakan kuasa Tuhan. Nah disitulah Bapak Ibu kasih Tuhan, saya percaya bukan hanya saya saja, tapi Tuhan memberikan kepada Anda teman-teman semua di tempat ini juga kuasa yang sama. Karena itu kata Tuhan, itu firman Tuhan. Katakan amin. Itu kata Tuhan. Haleluya. Jadi aktifkan rohmu, bangkitkan rohmu, dan jadilah agresif. Satu kali teman saya pas satu pebisnis baru 1 bulan lalu ketemu saya, dia bilang, Pasam iya benar juga ya. Satu kali ini saya ada satu teman saya kerasukan setan. Lalu saya kan firman Tuhan ngomong kan, talking dalam nama Yesus saja dia akan pergi. Dia seorang yang bisnismen, orang yang awam, lalu karena dia harus menolong temannya ini kesurupan, dia berdoa dalam nama Yesus setan keluar. Dia sadar lah bener katanya. Saya bilang baru tahu lu. Itulah nama Tuhan, haleluya. Baru tahu lu, saya bilang gitu sama dia. Iya dahsyat nama Yesus. Iya, makanya harus dipraktekin. Kadang kita diizinkan diperhadapkan dengan hal-hal yang demikian Bapak Ibu. Tuhan mau melatih kita. Saudara saya, baru aja kemarin kejadian, saya dari IKEA sama istri saya, lalu saya mau ke kamar kecil, ya mau perut saya mules gitu, tiba-tiba mules, saya mau buang air di situ. Tiba-tiba saya udah selesai buang air, udah selesai, mati lampunya semua. Wah saya bilang main-main, bercanda nih setan nih. Tapi aneh, begitu lampunya mati semua kamar mandi itu. Memang kamar mandi itu yang tempat yang sepi. Tiba-tiba handphone saya terang nyala, kantong saya di sini saya handphonenya. Handphone saya nyala, jadi terang kan. Nah, lu mau main-main nih, Tuhan tolong saya. Pergi dalam nama Yesus. Jangan ganggu saya. Karena ada handphone saya pegang, jadi ada cahaya, saya buka pintunya, jadi saya bisa lihat ruangan ya kan. Gimana pintunya gitu kan, saya bisa keluar. Lalu saya nunggu di depan. Kok lama banget Pak? Ini sakit perut, saya bilang. Tapi tadi mati lampu. Kok bisa mati lampu? Ya saya mau ganggu-ganggu lah, saya bilang. Tapi Tuhan tolong semuanya. Itu fakta. Keadaan dunia bisa terjadi hal-hal yang seperti itu. Ya kan? Iblis setan ingin selalu menghalangi anak-anak Tuhan. Ya. Makanya kita harus punya kuasa dalam hidup kita, pada nama Roh Kudus, bangun hidup kita baik, betul, supaya Tuhan selalu menjaga dan melindungi saudara dan saya, dan kita keluar sebagai pemenang, bahkan lebih daripada tantangan buat Tuhan. Nah Bapak Ibu kasih Tuhan, makanya yang dibilang agresif di dalam Roma 12 ayat 11 kata kami, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Ya, jangan kendor kita hari-hari ini, walaupun agak sulit mungkin sekarang usaha bisnis pekerjaan kita hari-hari ini, percayalah, peganglah janji Tuhan. Ya,
Kalau Tuhan sudah berkata akan memberkati kita, dia pasti berkati kita dengan caranya yang ajaib. Ya, yang nggak ada bisa jadi ada, yang mustahil menjadi mungkin. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Ya, itulah cara-cara Tuhan yang buat saya dikasih lihat sesuatu yang benar-benar Tuhan luar biasa dahsyat, menolong umatnya, jemaatnya, gereja, anak-anak Tuhan, saudara. Ya, ini satu teman saya hari-hari kemarin bisnisnya lagi agak rusuh. Baru kemarin nih, dia datang sama-sama kita ada acara di kelompok saya itu ada Kur 2 itu kumpulan untuk hamba-hamba Tuhan, gembala-gembala di rayon kami. Dia datang sama saya, dia bilang, udah lama dia nggak datang. Waktu itu dia tanpa ada terburu, jadi dia nggak bisa datang. Kenapa? Rupanya baru saya tahu, tadi saya telepon istrinya. Dia bilang, pasang kemarin habis doa kita dari Sentul, jadi ketemulah suaminya ini sama teman juga, sama-sama teman satu hamba Tuhan. Ini sama-sama bisnismen, ya, gembala tapi mereka juga bisnismen, tapi jadi gembala juga. Ngomong-ngomong, saya nggak ada pasang nih kita hari ini. Ya coba ada pasang kita, lengkap lah gitu kan. Ya udah, ngobrol-ngobrol ternyata istri bilang, kenapa bisa terjadi seperti ini? Karena kamu kurang doa. Padahal pasang suruh doa setiap malam, kamu kurang doa. Maka terjadilah keterpurukan dalam usaha dan bisnisnya. Nah pulang dari itu, kata istrinya, tiba-tiba ya Bank BNI tanda tanganin perjanjiannya untuk perpanjang kontrak, perjanjian kerjasamanya. 13 meja, saudara. Semua tanda tangan tanpa keluar uang sepeser pun. Biasanya harus bayar. Itu tangan buat Tuhan, haleluya. Saudara lihat, ketika Anda ada bersama dengan Tuhan, engkau ada di tempat yang benar, engkau ada dalam kumpulan yang benar, berjalan dengan Tuhan, sungguh-sungguh, mujizat pasti terjadi. Ya, lama sekali uang pasang katanya. Biasa kita harus bayar tuh, satu orang tuh udah siapin supaya kontrak bisa diperpanjang. Dan lagi dia lagi main golf, dia ketemu orang dari Wika, Jasa Marga, mau ikutkan nama dia juga usaha, ikutkan dia main asuransi. Udahlah saya ikut asuransi Bapak aja. Nah ini kan dapat order lagi yang besar. Saya bilang baru keluar kemarin tuh dapat hasil. Makasih Tuhan, yuk ya, apapun pekerjaan Bapak Ibu hari-hari ini, ayo kita berjalan dituntun oleh Roh Allah, Roh Kudus. Jadilah aktif dan agresif untuk rohmu itu terus menyala-nyala. Maka semua yang terhambat hari-hari ini, bisnis pekerjaan Anda, percayalah Tuhan akan tolong. Katakan amin. Ya, Tuhan akan buka jalan, saudara. Ya, Tuhan akan berkati Bapak Ibu berlimpah dengan cara Tuhan. Karena inilah yang seluruh makhluk sangat rindu menantikan anak-anak Allah dinyatakan. Ya, percaya itu adalah Anda semua tempat ini. Katakan amin. Ya, Tuhan mau nyatakan itu supaya mereka melihat perbedaan itu atas anak-anak Tuhan, orang-orang percaya Yesus dengan dunia ini, lalu mereka bisa percaya kepada Tuhan. Terima Tuhan sebagai Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Nah disitulah nanti ketika pemulihan segala sesuatu terjadi, firman Tuhan katakan, aku datang segera. Nah kalau itu semua sudah terjadi, ini saudara perhatikan baik-baik ya. Saya bisa katakan kepada jemaat tempat kami, perhatikan, kalau Indonesia mengalami kebaikan Tuhan, pemulihan, siap-siap aja Tuhan mau datang. Jangan kita lupa diri. Wah enak lu diberkati, lalu lupa senang-senang, lupa ke gereja, lupa Tuhan, lupa menginjil. Tiba-tiba Tuhan datang nggak siap. Hati-hati saudara. Berkat itu bisa menjadi berkat, tapi besar itu bisa menjadi kutuk buat kita. Makanya diingatkan terus di gereja, ibadah ini diingatkan terus supaya kita selalu berjaga-jaga dan berdoa. Diberkati jadilah berkat.
Saya berdoa sama Tuhan, Tuhan kalau saya diberkati, saya harus jadi berkat. Gereja diberkati, gereja harus jadi berkat. Karena nggak ada lagi ya hal-hal yang lain, saudara. Kita sudah ditolong Tuhan, supaya kita bisa menjadi terang Tuhan hari-hari ini, saudara. Ya, kalau Anda dan kita semua tempat ini sudah diberkati Tuhan, jadi berkat, saudara. Supaya dunia bisa melihat siapa kita ini sebagai hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan. Lalu mereka bisa percaya kepada Tuhan. Urusan di luar sana, di daerah, urusan 50.000 aja bisa beda agama. Padahal kita makan di sini 50.000, waduh, cuma dapat bakmi doang ya. 50.000, sono 50.000 pindah agama, saudara. Murah banget iman mereka. Bapak Ibu, kalau saya ke Sumba tuh, wah, itu pengalaman saya 3 kali mondar-mandir Sumba, saudara. Masuk ke pedalaman itu nggak ada listrik, nggak ada sinyal, nggak ada macam-macam, saudara. Air juga susah. Ada nggak di sini dari Sumba? Nah, nggak ada ya. Beruntunglah Anda di Bekasi. Ya, mereka mandi ambil air jauh, ya. Makanya mereka jarang mandi. Ya, kalau mandi 3 hari sekali, 4 hari sekali, kita di sini sehari 3 kali 4 kali kan. Di sono 3 hari sekali begitu. Karena ambil airnya, maka kita bikin sumur bor. Sumur bor saya dapat dana dari Korea. Ada orang misionaris dari Korea sama-sama kami. Lalu kita minta bantuan dana Korea. Dan orang-orang Korea di sana juga punya prinsip begini, Bapak Ibu. Ternyata ini bukan dana pemerintah. Mereka punya prinsip, kalau saya sudah tua, pensiun, saya ingin membangun gereja. Orang-orang Korea yang lansia-lansia nih, senior-senior, pokoknya saya ingin bangun gereja. Nah, jadi kalau ada sesuatu untuk kebutuhan gereja, dia dengar itu, dia akan menabur untuk pembangunan gereja. Nah, waktu kita ke Sumba itu, kita butuh dana untuk itu, bangun sumur bor. Jadi teman-teman dari Korea ini dia cari dana dari orang-orang Korea. Nah, masuklah dana, ya, membangun gereja di Sumba Timur. Ada 5 gereja yang dibangun di sana. Di Sumba Timur yang saya layani. Jadi saya tahu persis ini yang kebutuhannya. Dia kirimin dana, 1 gereja dapat 200 juta. Cukup bangun gereja sana 200 juta. Nah, lalu sumur bor kita dicari dana lagi, teman-teman di gereja, teman-teman saya dapat untuk dana 100 juta bikin sumur bor. Nah, sekarang saya secara pribadi datang ke sono, aduh apa yang mau dikasih? Saya lihat di Sumba itu kan sulit. Akhirnya Tuhan gerakan saya, udah kasih aja kambing supaya dia berternak kambing. Pendeta-pendeta sana, kalau kasih duit habis buat makan. Kambing dia beternak supaya dia kerja menghasilkan. Nah, saya kasih mereka satu pendeta itu, ya 3 juta, ada 4 juta, dapat berapa ekor kambing. Lalu pas saya batuk yang kedua kali saya balik lagi sudah menjadi 30 ekor, 40 ekor. Dulu begitu juga Pak pendeta, boleh nggak kita beli mobil? Minta ampun, kalau kaya sedikit udah mau beli mobil. Nah, ini pemikiran seperti begini nih kadang-kadang pendeta-pendeta ini. Ya udah kaya sedikit mau jadi beli mobil, waduh kelihatan hebat. Mudah nih buat jemaat, pelihara hidupmu, buat anakmu sekolah. Mau dimakan makanlah 1, 2 nggak apa-apa. Nanti kan beranak lagi. Jangan beli yang begituan. Beli mobil buat apa juga? Mungkin motor aja masih oke ya. Mobil buat apa disuruh jalannya begini-begini disuruh. Kiri kanan jurang ya saudara. Bener loh saudara. Kalau mau ikut saya kalau sumpah, iya ngeri gak kan saudara. Ya. Nah, jadi pengalaman itu membuat saya, waduh kita betapa enaknya di sini. Sementara banyak anak-anak Tuhan di kantong-kantong Kristen yang mereka susah hidupnya. Bayangin saudara keadaan seperti itu saudara. Saya bawa 2 handphone saudara, 1 Telkomsel, 1 Mentari, Indosat. Dua-duanya nggak ada sinyal, nggak ada guna handphone saya.
Pas pulang, gue pertama kali saya berangkat kesal, pas pulang saya berpikir, Tuhan untuk saya pulang dengan selamat. Kalau saya nyasar di hutan, mau minta tolong siapa? Mau minta tolong siapa? Selama handphone nggak ada sinyal, punya bawa dua-dua juga nggak ada guna. Kalau gue nyasar gitu, gimana ini di tengah hutan? Nggak bisa kita tolong. Nah, dari situ cerita ini menjadi saya, bersyukur sekali Bapak udah kasih lihat hal yang begitu. Jadi membuat saya semangat ikut melayani Tuhan. Ya, bahwa kita nih jauh lebih baik. Bapak Ibu teman-teman jauh lebih baik dari saudara-saudara kita yang ada di pedalaman. Maka itu misi saya selalu untuk kantong-kantong Kristen. Ya, karena uang kita terbatas. Ngapain kita yang lain-lain ya? Sementara orang-orang Kristen banyak yang susah, kita nggak ada yang tolong dia. Yang lain-lain itu kita banyak orang-orang Kristen kita yang susah, yang perlu kita tolong mereka. Gara-gara kita nggak tolong dia pindah agama, kan sayang banget. Enggak Bapak Ibu, itu perhatikan Bapak Ibu, kalau saudara mau berkatilah anak-anak Tuhan dulu. Makanya di Galatia katakan, ya, berbuat baik, bertolong-tolongan, terutama kepada saudara yang seiman. Makanya saya masuknya ke kantong-kantong Kristen, saudara. Karena duit saya terbatas. Kalau uang saya banyak sih udah semua. Tapi kalau uang kita terbatas kan, udah kita kasih yang orang-orang kita aja bantu, supaya mereka dikuatkan imannya, dibangkitkan rohnya, semangat terus ikut Tuhan. Ya baik Bapak Ibu kasih Tuhan. Jadi dari sini yang saya ingin ajak kita semua, ya kesimpulannya, mari bangunlah hidup saudara-saudara hari ini. Mengasihi Tuhan, cinta pulang itu kembalikan. Ya, biarkan rohmu menyala-nyala, aktifkan rohmu. Ya, jadilah agresif, ikut sungguh-sungguh, jangan suam-suam. Ya, terus jadilah terang, jadilah saksi Tuhan, supaya seluruh makhluk melihat itu, mereka juga berpercaya kepada Tuhan Yesus lewat hidup saudara saya. Maka banyak orang percaya kepada Tuhan diselamatkan pada hari-hari ini. Kita nggak punya banyak waktu ya, angka 7 tahun itu tuh buat satu ukuran kita aja lah gitu, batas waktu aja saudara. Ya mungkin bisa lebih dari 7 tahun Tuhan baru datang, tapi kalau Tuhan datang lebih awal, kita sudah siap kan? Kalau hari-hari kita sudah jaga-jaga, kita bebenah, kapanpun Tuhan datang kita siap bersama dengan Tuhan Yesus. Karena masalahnya kan bukan bicara Tuhan datang di awan-awan saja, kan bisa aja secara umur manusia kita kan Tuhan panggil pulang lebih dulu. Tugasnya sudah selesai, pulang. Ya udah, Tuhan belum datang, tapi satu-satu dipanggil pulang duluan gitu. Siapnya. Nah itu maksud saya juga. Siapkan diri kita masing-masing. Kita bebenah, bangun hidup kita sungguh-sungguh dengan Yesus. Ya, minta pertolongan Roh Kudus. Roh Kudus tolong saya, mampukan saya untuk hidup sesuai dengan firman. Ya, banyak orang dulu berkata, saya perokok pasang, sulit untuk keluar dari rokok, lepaskan rokok. Doa, minta Tuhan tolong. Ya, tapi kalau sudah berdoa minta Tuhan tolong, rokoknya jangan ada di kantong terus. Nah, jadi ntar ada di kantong iseng rokok lagi, udah buang jauh-jauh, jangan dikantongin terus. Saya bilang harus ada niatan, kemauan yang kuat. Akhirnya pada bisa tuh teman-teman yang perokok tuh lepas semua, bebas, merdeka, karena Tuhan tolong dan kita punya kemauan. Kalau ada kemauan kan ada jalan, amin. Ada kemauan pasti ada jalan. Apapun sudah, gak ada yang gak bisa di dunia ini, asal Anda punya kemauan dan plus ada Yesus, lagi ada Tuhan. Saya bilang sama teman-teman, kamu ini plus Yesus, apa sih yang nggak bisa? Ada Yesus kok. Dunia bisa, Anda harusnya lebih bisa lagi karena kita plus Yesus, sumber mujizat.
itu kemenangan anak-anak Tuhan, orang-orang percaya. Amin. Amin. Ya. Oke, kita bagi berdiri, kita tutup dalam doa berkat Tuhan. Kita bagi berdiri. Haleluya. Bapak, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu pada malam hari ini. Hamba-Mu boleh menyampaikan isi hati Tuhan, biarlah itu boleh tertanam di dalam setiap hati saudara-saudara kami tempat ini Tuhan. Biarlah Tuhan Allah Roh Kudus, Engkau yang mengurapi setiap mereka, dan Engkau mengaktifasikan Roh Kudus di dalam hidup anak-anak-Mu ini, sehingga mereka boleh rohnya menyala-nyala, mereka boleh bangkit dan jadi terang, bahkan mereka boleh agresif ikut Tuhan, sehingga dengan melakukan firman Tuhan agresif, maka mereka boleh mengalami Tuhan, mereka boleh menerima mujizat-mujizat, pintu yang tertutup terbuka dalam nama Yesus, usaha pekerjaan yang tertutup terbuka dalam nama Yesus. Mari saudara angkat tangan, saya ingin berdoa untuk Anda. Ora basikandara bokandara bah. Indara basyakandara bokandara basindere gundara basyakandara. Hamba berdoa, saya turunkan Roh-Mu yang kudus Tuhan, urapi setiap anak-anak-Mu di tempat ini Tuhan, dengan minyak yang baru, dengan anggur yang baru, sehingga kuasa-Mu dinyatakan atas setiap kehidupan anak-anak Tuhan di tempat ini. Pakai mereka Tuhan secara pribadi lepas pribadi, bangkitkan iman, bangkitkan roh atas hidup mereka. Kuasa-Mu dinyatakan atas setiap kehidupan anak-anak-Mu di tempat ini, sehingga mereka boleh mengalami revival, kebangunan rohani secara pribadi. Itu boleh menjadi berkat buat lingkungan, bahkan banyak orang lain untuk datang kepada Yesus, karena mereka sedang sangat rindu melihat kami dinyatakan pada hari-hari ini Tuhan. Berkati Tuhan, berkati anak-anak-Mu tempat ini, berkati semua Tuhan, saudara-saudara kami. Mereka orang yang cinta Tuhan, mengasihi Tuhan Yesus. Pakai mereka Tuhan lebih lagi, lewat kehidupan mereka, lewat keberadaan mereka. Mereka diberkati Tuhan, menjadi berkat juga Tuhan. Pakai Tuhan, berkati bisnis usaha mereka. Apapun yang mereka kerjakan saat ini, apa berdoa, Tuhan buat berhasil dan beruntung. Terima janji Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Terima berkat Tuhan, terima kebaikan Tuhan, terima mujizat, terima kesembuhan, terima pemulihan dalam nama Yesus, nama yang berkuasa. Dalam nama Yesus, segala kutuk, segala dosa, segala apapun yang menghalangi berkat Tuhan, sakit penyakit kelemahan tubuh, kami patahkan, gagalkan, tolak dalam nama Yesus. Keluar dan pergi dari diri kami saat ini juga. Dalam nama Yesus, aku lepaskan berkat Tuhan turun atas pribadi-pribadi kami di tempat ini. Dalam nama Yesus, terima. Haleluya. Amin. Tuhan berkati kita semua. Saya kembalikan ke kita mendengar bersama-sama syukur kita ya Tuhan, dan berdoa bersama-sama. Terima kasih buat firman-Mu yang menguatkan melalui setiap kami. Biar kami terus berharap pada Tuhan, yang percaya waktu kami dalam Tuhan, kami hidup dalam perlindungan dan perlindungan Tuhan. Yang mereka bersama-sama syukur kami, kira itu berkati dan berlimpah dalam Yesus. Yang berdoa, haleluya, amin. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah. Bersama-Mu Bapa, bersama-Mu Bapa, ku lewati semua perkenan yang
Kita berdoa. Bapa, terima kasih. Tuhan Yesus, terima kasih. Roh Kudus, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan, Kau baik, sangat baik, bahkan selalu menyatakan kebaikan-Mu di dalam setiap waktu hidup yang Tuhan boleh bahkan masih percayakan kepada setiap kami. Kami bersyukur Tuhan, kami masih boleh ibadah malam hari ini. Itu adalah anugerah-Mu Tuhan. Bukti bahwa Engkau Tuhan yang menyatakan anugerah-Mu, hadir-Mu dalam hidup setiap kami. Kami beruntung Tuhan, masih boleh mendengar firman-Mu, masih boleh Tuhan memuji, meninggikan nama-Mu Bapa. Kami bersyukur Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga lebih lagi bersyukur Tuhan, untuk hamba-Mu yang telah membagikan kebenaran firman-Mu malam hari ini. Roh Kudus, kami sangat diberkati Tuhan. Kalau malam ini kami boleh diingatkan tentang kasih yang mula-mula itu Bapa. Kami katakan di dalam nama Yesus, Roh Kudus, Engkaulah sumber kekuatan hikmat bagi kami. Untuk kami terus belajar melekat, tinggal tetap di dalam Engkau Tuhan Yesus. Seperti ranting Tuhan, kami mau melekat di dalam pokok anggur, yaitu Engkau sendiri Tuhan. Karena Engkau adalah pokok anggur yang benar. Karena firman Tuhan katakan di luar Tuhan kami tidak bisa berbuat apa-apa. Sebab itu kami bersyukur Tuhan buat firman-Mu malam hari ini. Ingatkan setiap kami bahwa kami tidak bisa hidup di luar Tuhan. Dan kami Tuhan harus terus hidup dalam tuntunan Roh-Mu yang kudus. Supaya Bapa, untuk kami bisa keluar menyatakan kasih Kristus ke banyak orang lain yang hidup di sekitar kami Tuhan. Dimulai dari kehidupan keluarga rumah tangga kami sendiri. Mulai dari Yerusalem kami Tuhan, kami mau belajar hanya kepada satu-satunya pribadi yang menjadi teladan bagi kami, yaitu Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Bapa di sorga memberkati hamba-Mu Tuhan yang malam hari ini boleh memperkatakan isi hati Tuhan bagi kami. Berkati pelayanannya, berkati gerejanya, kehidupan keluarga rumah tangganya, diberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, Kau bertanggung jawab atas kehidupan setiap orang yang menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk memberitakan kebenaran firman-Mu dimanapun adanya. Kami tahu tangan Tuhan tetap menopang kehidupan hamba-Mu ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa Tuhan bahwa PD Immanuel dalam tangan kasih sayang-Mu Bapa. Kami Tuhan yang hadir ataupun yang tidak ada malam ini, kami berdoa dalam nama Yesus. Kami percaya terang kuasa Allah Roh Kudus mari masuk bekerja, menyatakan api terang-Mu dalam hidup kami. Tubuh jiwa roh kami serahkan kepada Tuhan. Setiap anggota-anggota tubuh kami serahkan untuk Tuhan. Bahkan organ-organ tubuh kami dari ujung rambut sampai telapak kaki kami serahkan untuk Tuhan. Sebab firman Tuhan katakan itulah ibadah yang sejati. Tuhan pakai kami Bapa. Kami rindu dipakai oleh Tuhan. Tapi sebelum kami dipakai oleh Tuhan, kami mau Tuhan memperlengkapi setiap kami. Supaya oleh perlengkapan senjata yang daripada Tuhan, kami Tuhan siap maju ke depan. Untuk kami menjangkau banyak jiwa, banyak orang Tuhan, dengan kasih yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Memberkati PD Immanuel di tempat ini. Terlebih Tuhan dalam waktu dekat, jika Tuhan berkenan, pada tanggal 5-7 Juli yang akan datang, kami akan pergi Tuhan untuk merayakan sukacita pertambahan usia PD Immanuel. Tuhan Yesus, kami tidak mau berjalan bergerak sendiri. Kami tetap menyerahkan semua di dalam tangan kuat dan kuasa-Mu, karena kami tahu di luar Tuhan kami tidak bisa buat apapun. Sebab itu kami mengundang tangan kekuasaan-Mu. Pegang setiap kami Tuhan. Tangan-Mu pegang kami Tuhan, berjalan dalam tuntunan-Mu, dalam terang hikmat-Mu, bahkan di dalam terang Roh-Mu. Kami mau mengetahui semua apa yang Tuhan mau, bukan apa yang kami mau. Sehingga apapun yang kami kerjakan, Tuhan yang buat berhasil. Terima kasih Tuhan, apapun yang dipersiapkan atau oleh pengurus dikerjakan Tuhan. Ada satu kesatuan hati di antara kami jemaat pengurus pengerja, diikat dalam satu tali kasih yang daripada Tuhan di dalam nama Yesus. Supaya Bapa, ada kami satu roh di dalam Tuhan. Dan ada roh kerendahan hati yang selalu membuat kami saling membutuhkan, saling kami merasa terikat satu dengan yang lain di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa. Waktu, tanggal, tempat, bahkan juga kendaraan yang akan kami tumpangi akan kami pakai untuk nanti tanggal 5-7 Juli Tuhan, kami serahkan kepada Tuhan. Kami tahu Tuhan, waktu kami serahkan Tuhan ambil alih semuanya. Dan waktu Tuhan ambil alih, kami percaya
Kami tidak pergi dan berjalan sendiri, tetapi kami dalam pengawalan bala tentara malaikat sorga yang berjalan bersama kami. Dan Roh Kudus, Engkau yang bekerja, Engkau yang berkuasa menyatakan terang-Mu dalam hidup setiap kami. Sehingga ada satu sukacita dalam pertambahan usia PD Immanuel, ada sukacita yang sungguh-sungguh. Setiap kami boleh nikmati kasih-Mu yang melimpah atas hidup kami. Sebagai satu keluarga rohani di tempat ini, Tuhan, kami butuh Tuhan. Kami perlu Roh Kudus. Kami butuh hikmat-Mu. Kami tidak berani berjalan sendiri. Sebab itu kami berdoa dalam nama Yesus. Campur tangan kuat dan kuasa-Mu. Itu yang kami perlukan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Bahkan Tuhan, terlebih khusus malam ini kami berdoa untuk Bapak Simon, Tuhan, suami dari Ibu Vivi yang dalam keadaan sakit Tuhan, demam tinggi. Kami doa, kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus, kami lepaskan kuasa roh yang mendatangkan kesembuhan untuk Pak Simon. Tidak ada satu hal yang kebetulan. Kami percaya Tuhan bekerja menurut cara dan waktu-Mu. Tapi bukti bahwa Engkau Allah yang turut bekerja mendatangkan kesembuhan baginya. Dan biarlah Roh Kudus berbicara. Roh Kudus berbicara dalam kehidupan Pak Simon atau Ibu Vivi, supaya pikiran hati mereka teringat kepada Tuhan. Karena hanya Tuhan yang sanggup menyatakan kuasa kesembuhan itu baginya. Terima kasih Bapa. Tutup bungkus dia dengan kuasa darah-Mu. Kami percaya kuasa bilur darah Yesus Kristus bekerja saat ini, dan dia akan mengalami kesembuhan, kepulihan yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Kami juga berdoa Tuhan bagi jemaat yang lain yang dalam kelemahan tubuh, teman-teman kami yang tidak hadir malam ini. Kami katakan dalam nama Yesus, berkat yang kami terima, mereka juga terima. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ada kekuatan, ada juga Tuhan kemampuan untuk setiap kami boleh mengalami Tuhan. Melalui berbagai macam pergumulan, persoalan, masalah hidup, Tuhan bekerja untuk membuat kami berbalik dari jalan-jalan hidup kami yang jahat, kembali kepada jalan kebenaran dan keselamatan yang daripada Tuhan. Dalam nama Yesus, kami tidak goyah sebab kami tahu, kami kenal, kami punya Allah yang besar, kami punya Allah yang hidup, kami punya Allah yang berdaulat, menjadi satu-satunya penguasa tunggal dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bahkan kami bawa Indonesia dalam tangan kuat dan kuasa-Mu. Kami bawa Tuhan dari ujung Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, dari pelosok ibu kota sampai pedalaman pelosok pesisir pegunungan. Tuhan, kami katakan dalam nama Yesus, terang kemuliaan Allah Bapa, Anak, Roh Kudus dinyatakan atas Indonesia. Indonesia tetap ada dan selalu di hati-Mu Bapa. Kami tahu Tuhan tidak mudah hari-hari ini, terlebih Bapa di dalam tahun-tahun politik ini. Tuhan Yesus, setiap kami merendahkan hati, merendahkan hidup kami di hadapan-Mu, karena kami mau Tuhan, kepala negara yang akan dipilih pada tahun 2024 adalah orang yang dipilih, orang yang ditetapkan langsung oleh tangan kuasa-Mu, yang bukan daripada Tuhan. Kami katakan semuanya gagal dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan, tahun-tahun politik ini berjalan dengan situasi-situasi yang ada, tapi kami tetap berdoa, dan kami tahu rancangan-Mu bukan rancangan yang mendatangkan kecelakaan bagi Indonesia. Rancangan-Mu mendatangkan shalom, mendatangkan damai sejahtera, dan Indonesia akan melihat hari depan yang lebih baik. Sebab pasti ada pemulihan, ada hujan pertobatan di Indonesia, dan Tuhan jadikan gelombang arus di mana banyak orang yang belum kenal Tuhan tersungkur di bawah kaki Tuhan, mengenal dan menerima Engkau sebagai Tuhan, Raja dan Juru Selamat dalam hidup mereka juga. Pakai setiap kami Tuhan. Amin. Terima kasih Bapa. Berdoa bagi umat-Mu, bagi gereja-gereja-Mu Tuhan, di dalam nama Yesus. Biarlah oleh terang kuasa Roh Kudus, setiap umat Tuhan, setiap tubuh Kristus semakin bertumbuh serupa seperti Kristus, menyatakan kasih-Mu dimanapun Tuhan percayakan pelayanan kami. Tuhan, Engkau yang menjadi kekuatan bagi setiap tubuh Kristus, umat Tuhan dimanapun adanya. Kami tahu Tuhan tidak pernah biarkan kami berjalan sendiri. Tuhan yang mengawal perjalanan setiap tubuh Kristus, umat Tuhan, gereja-Mu dimanapun adanya. Ada Tuhan Yesus di tengah-tengah kami, dan kami tidak perlu takut oleh apapun. Kami berdoa Tuhan, bawa Bekasi dalam tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan, pemilihan ya legislatif yang akan datang, kami katakan dalam nama Yesus,
Bekasi sepenuhnya dalam kendali Tuhan. Tuhan izinkan, Tuhan jadikan satu situasi di mana orang-orang pilihan Tuhan. Terlebih Tuhan, kami serahkan anak-anak Tuhan yang terlibat dalam politik ini Tuhan. Kami mau Tuhan pilih mereka. Kami mau Tuhan tetapkan orang-orang yang sungguh daripada Tuhan. Terlebih Bapa, curahkan roh takut akan Tuhan atas setiap mereka, supaya bukan apa yang menjadi tujuan mereka yang jadi, tetapi kehendak Tuhan dinyatakan juga atas kota Bekasi, dari kota sampai kabupaten, di pinggir-pinggir Tuhan kota ini. Kami berdoa dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus kami katakan otoritas yang dari sorga turun atas Bekasi, dan datanglah kerajaan-Mu Tuhan, maka jadilah kehendak-Mu atas Bekasi. Kami akan melihat tahun-tahun politik ini berjalan seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa. Segala puji, hormat, syukur Tuhan. Kami bangga punya Allah di dalam Yesus Kristus Tuhan. Walaupun hari-hari ini tidak mudah, tidak gampang Tuhan, tapi pada saat kami bersandar, pada saat kami berseru, pada saat kami berharap kepada Tuhan, firman Tuhan katakan kami diberkati. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur malam hari ini. Kita yang hadir katakan amin. Baik Bapak Ibu kasih Tuhan, sebelum kita pulang kita terima doa berkat menyempurnakan ibadah kita pada hari ini. Kekasih-kekasih Allah, para mempelai Kristus, para umat pemenang, para penuai di akhir zaman, saleh-saleh Kristus, rekan-rekan sekerja Allah, pulanglah dan terimalah berkat, rahmat, anugerah, kasih sayang daripada Allah Bapa kita di surga berlimpah-limpah dalam persekutuan yang indah dan manis dengan anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, bersama pimpinan pertolongan Allah Roh Kudus, mulai malam hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus Kristus datang kali kedua menjemput kita sekalian di awan-awan yang permai, bahkan sampai kekal untuk selama-lamanya. Kita sama percaya diberkati Tuhan Yesus. Sama-sama katakan amin. Tuhan berkati semua.